Ibadah. Oh, sudah ketemu kamu, cuman makanya lupa kali ya. Lupa mungkin Pak. Itu bisa. Masih menekan. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin jamaah sholat Jumat Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul. Kesempatan ini melaksanakan ibadah sholat subuh. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan kajian taklim yang salah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Kamil yang akan membahas masa-masa kemerdekaan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesempatan untuk mengisi dengan sebaik-baiknya. Semata-mata kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sallallahu alaihi wasallam, semoga sekiranya menjadikan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkeluarganya, bersahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan sahabatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita ikuti saja pemaparan kajian pada pagi hari ini mengikuti mudah-mudahan. Begitu, mari sama-sama kita buka saja dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaznya, kepada Ustaz, ayat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'dah. Allahumma shalli sallim ala hadzal nabiyil karim war rasul azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita semuanya, para asatidz. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini awal minggu pertama misalnya jadwal Ustaz Azhar, tapi karena ada sesuatu yang harus diselesaikan tukar jadwal. Pada hari ini juga mestinya saya juga pagi harus mendampingi Mama Dedeh. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti jam 7 buka aja TV Masih Agung Sunda Kelapa. Jadi hari ini ada Mama Dedeh di sana sampai jam 8:30. Jadi saya katakan habis ini subuh di sini, jadi saya ketemunya Mama Dedeh nanti setelah Mama Dedeh turun dari kajian gitu. Nah, jadi insya Allah nanti pertemuan berikutnya lagi minggu depan itu pas menjelang puasa. Jadi minggu keduanya besok malamnya itu hari Ahad. Kalau Muhammadiyahnya sudah memutuskan berarti malam Seninnya sudah puasa. Nggak terasa kita sebulan lagi. Mudah-mudahan seperti bagaimana kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kita semuanya keberkahan di bulan Rajab
masuk ini bulan Sya'ban. Nah, kemudian kita sampai pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita membahas tentang kedudukan wakil dalam pernikahan. Kalau pada pertemuan bulan yang lalu kajian tentang wali, kalau sekarang wakil, mewakili bagaimana gitu. Sebagai seorang yang diutus mewakili mempelai. Secara umum dalam mengadakan akad dalam arti akad itu akad bukan hanya akad pernikahan, akad jual beli, akad pinjam meminjam dan sebagainya, itu boleh diwakilkan. Karena hal ini dibutuhkan oleh ya kita sebagai manusia yang hubungannya sama-sama dengan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Dalam kedudukan ini ya diatur dalam Islam itu ya. Jadi ada hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas. Para ahli fikih berpendapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain. Seperti ini disebutkan ada akad jual beli, sewa menyewa, kemudian terjadinya penuntutan hak atas perkara yang terkait dengan munakahat pernikahan, atau juga di dalamnya itu nanti kalau dalam kedudukan hukum pernikahan itu biasanya kita sebut NTCR itu. NTCR itu nikah, talak, cerai, cerai dan rujuk. Nah, itu satu kajian itu NTCR. Nah, itu dalam hal ini akad lain juga bisa diperbolehkan. Maka di sini disebutkan terjadi ketika Rasulullah SAW menjadi atau berperan sebagai wakil dalam pernikahan. Hal ini disebutkan Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, maukah aku nikahkan engkau dengan perempuan yang mungkin sudah saya tahu si Anu? Maka jawabnya, ya mau. Dan Nabi bersabda pula kepada perempuan sebaliknya. Jadi Nabi itu sebagai apa namanya, perantara gitu. Nabi bertanya kepada seorang laki-laki yang menyampaikan, maukah kamu menikah dengan perempuan si Anu? Jawab perempuan, ya saya mau. Jawab laki-laki, saya mau. Kemudian datangilah perempuan, maukah kamu saya nikahkan dengan yang laki-laki si Anu gitu? Maka jawabnya iya. Lalu Nabi nikahkan perempuan tadi dengan laki-laki tersebut. Ya kemudian sebagaimana gitu loh pergaulan suami istri. Padahal ketika pernikahan itu yang tadi yang Nabi sebagai wakilnya itu maharnya belum dipenuhi dan belum ada maharnya gitu loh. Laki-laki ini salah seorang pejuang ketika terjadi peperangan di Hudaybiyah. Dan ketika para sahabat itu yang ikut perang di Hudaybiyah, ia mendapatkan pembagian dari pampasan perang, yaitu di Khaybar. Dan ketika laki-laki itu ya yang tadi nikahkan Rasulullah itu ajalnya itu tiba, sampai dia kemudian masih sadar dan dia berkata, Rasulullah sesungguhnya telah menikahkan aku dengan perempuan si Anu.
tetapi maharnya itu belum saya sampaikan, belum saya bayarkan, dan si perempuan itu belum dikasih apa-apa gitu. Nah, tetapi kemudian dia mengatakan, saya bersaksi di hadapan kamu ini, nitip kepada sahabatnya, bahwa aku berikan kepada istriku itu yang sudah dinikahkan itu sebagai mahar, yaitu bagian dari tanahku yang ada di Khaybar, yaitu ketika terjadi perangan itu mendapatkan dari pampasan perang, kemudian tanahnya itu diberikan sebagai maharnya kepada yang istrinya yang sahabat tadi sudah meninggal dunia itu. Nah, kemudian perempuan itu mendapatkannya, mengambilnya sebagian dari tanahnya, dan di sini dia katakan menjualnya dengan harga bibi'atin alfin, dengan harga 100.000. Wallahu alam, ini 100.000-nya 1.000 dinar atau apa gitu harganya gitu ya. Nah, dalam hal ini menerangkan tentang ketika yang sudah diajarkan Rasulullah itu wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak. Jadi Rasulullah itu menjadi wakil untuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebutkan dari hadis Ummu Habibah, salah seorang yang ikut hijrah ke Habsyi. Ia dinikahkan oleh Raja Najasyi dengan Rasulullah. Padahal pada waktu itu perempuannya itu berada di negeri raja. Jadi Rasulullah itu dinikahkan dengan seorang perempuan yang di sana itu disebutkan itu Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu adalah seorang raja di wilayah Ethiopia yang menurut sejarah itu adalah, jadi dia itu masuk Islam, tapi Islamnya itu tidak ditampakkan gitu loh, karena masyarakatnya di sana beragama Nasrani, dan itu dalam riwayat menjadi asbabul wurudnya kita itu disyariatkan untuk melaksanakan apabila ada yang meninggal dunia, kemudian melaksanakan sholat ghaib itu karena ini. Jadi Rasulullah mendengar Raja Najasyi itu meninggal dunia, kemudian Rasulullah mengajak pada para sahabatnya itu untuk melaksanakan sholat ghaib itu. Jadi itu asbabul wurudnya kita itu disyaratkan melaksanakan sholat ghaib itu. Jadi Rasulullah mengajak pada sahabatnya untuk melaksanakan sholat atas wafatnya Raja Najasyi. Dan pernah pula Umar bin Umayyah Ad-Domari bertindak sebagai wakil Rasulullah dalam surat pernikahan Rasulullah. Adapun Raja Najasyi yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu, beliau sendirilah yang beri mahar kepada perempuan tersebut, yaitu namanya Ummu Habibah. Nah, siapakah yang boleh menjadi wakil dalam pernikahan itu? Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang mereka yang sehat akalnya, sudah balik dan orang merdeka. Ini karena dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya, maka ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah untuk mengangkat orang lain bertindak untuk mewakili dirinya. Jadi kalau ya tanda petik tadi, yang tanda petik itu orang yang dianggap menjadi wakil itu adalah orang yang sehat akalnya, dan diantaranya lagi adalah sudah balik. Kalau orang yang tidak sehat atau juga belum balik, berarti dia belum bisa. Karena apa? Secara rasional, seorang yang dalam kondisi tidak sehat, ya dia sendiri itu belum bisa untuk menjadikan dirinya sendiri, apalagi kemudian menjadikan wakil
dari orang lain gitu. Nah, seperti digambarkan di sini, adapun jika seorang hilang akalnya atau kurang kesanggupannya untuk itu, maka ia tidak berhak mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya sendiri. Nah, seperti anak-anak gitu kan, atau juga orang yang apa? Ya orang gila gitu kan. Nah, di sini juga tadi tapi sekarang sudah nggak ada itu budak gitu ya. Tapi dulu kan nggak ada budak gitu, maka budak itu nggak boleh gitu. Sebab golongan ini tidak dapat bertindak untuk menjadi wakil, karena untuk dia sendiri juga tidak bisa. Nah, dalam hal ini terkait bagaimana otoritas itu terkait dengan orang perempuan. Nah, memang secara dasar awal itu ketika kita membahas tentang perwalian, maka yang menjadi wali itu kan adalah harus atau menjadi saksi itu harus laki-laki. Nah, ini pun bagaimana kalau sekiranya yang menjadi wakil itu adalah orang perempuan? Nah, para ahli fikih saling berbeda pendapat tentang boleh tidaknya, sah tidaknya seorang perempuan itu yang sudah dewasa. Nah, kemudian mengangkat dirinya itu untuk mengangkat dirinya. Nah, perbedaan ini kemudian menjadi satu persoalan yang menjadi wakil. Kalau dia mewakilkan orang lain untuk menikahkan yang orang sesuai dengan ketentuan tadi, dia sudah dewasa, ya dia yang diwakilkan juga dewasa, yang dinikahkan juga dewasa, kemudian juga orang yang sehat, kurang akal dan sebagainya. Nah, maka di sini terjadi perdebatan pendapat. Yang pertama Abu Hanifah yang mengatakan sah sebagaimana halnya laki-laki. Karena menurut madhab Hanafi, perempuan itu berhak mengadakan akadnya sendiri, dan selama ia berhak mengadakan akad, maka adalah menjadi hak bagi dirinya untuk bisa bertindak menjadi wakil. Adapun secara umum jumhur ulama mengatakan bagi wanita maka yang hanya berhak itu wanita itu bisa dirinya, tapi untuk menjadi wakil orang lain itu tidak boleh. Seperti di sini digambarkan oleh Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah membedakan antara ayah dan datuk di satu pihak dan wali-wali lainnya di pihak yang lain. Karena ayah dan datuk ini tidak perlu, kalau ada ayah dan datuk itu tidak perlu untuk mewakilkan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang bapaknya langsung atau kakeknya itu nggak boleh diwakilkan. Kemudian ada pun kalau mungkin tidak ada ya maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Kemudian pengangkatan wali secara mutlak dan terbatas. Mengangkat wakil boleh dengan kekuatan mutlak atau terbatas. Yang sebut mutlak itu adalah seumpama seorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya dengan perempuan siapa saja dan tanpa menyebutkan batas maharnya atau juga jumlah maharnya yang berapa. Jadi dia itu diwakilkan, udah sampaikan aja gitu, mau saya menikahkan si Anu dengan siapa, udah tidak disebutkan, udah gitu aja. Ya, pokoknya ini seorang diwakilkan, saya nikahkan kamu dengan si Anu, udah gitu aja. Nah, begitu juga nanti kepada perempuannya gitu, ada yang wakilkan, saya menikahkan dengan Anu, tidak disebutkan gitu.
Nah, sementara yang terbatas mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya dengan catatan perempuan tertentu atau dari keluarga tertentu dan dengan jumlah mahar yang sudah ditentukan. Jadi kalau yang pertama itu tidak terbatas, itu adalah sebagai wakil yang hanya menyampaikan pernikahan dengan seorang, nih kamu nikah dengan ini, tidak disebutkan syaratnya. Tapi kemudian kedua itu dengan ketentuan keluarganya dan juga kemudian maharnya yang sudah ditentukan. Nah, batasan wakil itu hanya terdapat atau hanya waktunya ya hanya sebatas itu aja. Jadi kalau sudah menjadi wakil pernikahan, ya ketika sudah terjadi pernikahan sudah selesai, tidak ada kelanjutan, umpamanya sampai mengurus sebagai perwalian dan sebagainya, sudah tidak ada itu loh. Karena sebutnya di sini adalah hukum memberi kuasa kepada wakil secara terbatas dan ia tidak boleh melebihi kewenangannya. Jadi hanya sebagai wakil aja udah. Jadi tidak ada urusan sampai mendalam gitu. Umpamanya sampai hal-hal urusan-urusan yang lain-lain gitu loh. Tidak. Nah. Jadi sampai persoalan ya, kalau ketentuan ini kan ketentuan ketika mau menikah itu bagaimana perempuannya cantik atau tidak, urusan enggak gitu, cuma hanya wakil aja. Nah, golongan Hanafiyah berpendapat bila perempuan sebagai pengangkatan wakil ada kalanya wakilnya dalam hal tertentu atau yang terbatas. Dalam hal ini pertama akad nikah atau namanya dihukum atau hukum tidak. Nah, dalam hal ini hal yang pertama akad nikah atas namanya tidak berlaku bila tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak diperintahkan kepada wakilnya, baik tentang ketentuan laki-laki atau maharnya. Ya, intinya bahwa ketika diangkat seorang wakil, maka kewajiban atau juga hak yang dilakukannya itu hanya sekedar mewakili saja, tidak sampai pada urusan-urusan yang lain. Maka disebutkan bahwa wakil dalam akad pernikahan itu berbeda dengan akad-akad lainnya. Dalam hal akad pernikahan, wakil hanya sekedar sebagai pembuka jalan belaka. Ia tidak mempunyai kekuasaan akad, tidak dapat diminta ketika dalam hal mahar. Kalau kita sebutnya itu mas kawin, mahar gitu. Ya udah nggak ada, cuma hanya menyampaikan kamu mau nikah, udah selesai gitu aja. Ia tidak dapat disuruh untuk menyuruh istrinya harus ada nasihat, kamu harus patuh, tidak boleh gitu. Tidak boleh gitu. Atau juga menyuruh kepada suaminya, menyuruh wakil, udah wakil itu hanya ngomong saya menjadi wakil untuk menikah kamu, itu selesai. Jadi tidak ada untuk berpikir menyampaikan tentang hak kewajiban suami istri dan sebagainya itu. Kalau ia menjadi wakil dari perempuan, maka dia tidak dapat menerima tangan mahar dari suami tanpa dari izin dari yang perempuan dinikahinya itu, maksudnya yang dikasih suaminya itu. Jadi kalau suaminya perempuan itu ada yang wakilinya, kemudian seorang yang mewakili tidak bisa menjadi wakil untuk menerima maharnya, harus langsung gitu, kepada perempuannya. Sebab hanya dengan izin perempuan seorang yang menjadi wakil dapat menerima tangan mahar. Jadi wakil itu habis waktunya sebagai wakil ketika pernikahan, jadi udah selesai gitu. Jadi ini dari asbabul wurud ini, maka bisa diperbolehkan wakil, tapi harus tahu juga itu
haknya wakil itu hanya sampai menyampaikan daripada pernikahan, tidak ada lebih dari itu gitu. Ya, kemudian yang bagian berikutnya adalah tentang kufu dalam pernikahan. Bapak Ibu mungkin sering mendengar bagaimana kita itu supaya dalam pernikahan ini sekufu gitu. Sekufu itu sama gitu ya. Nah, sekufu itu diartikan bisa sama atau juga sederajat antara mempelai laki dan perempuan, sepadan atau sebanding. Maksud kufu dalam pernikahan ini yaitu seorang pengantin laki-laki sebanding dengan calon istrinya. Dalam hal apa? Dalam hal kedudukannya, dalam hal tingkat sosial, pendidikan. Mungkin nanti kita bahas lagi tentang bagaimana terjadi gitu ya. Kalau jodoh memang siapa bagaimana dalam hal ya kekayaan, dalam hal juga terah keturunan gitu kan. Ada yang kita kalau di Indonesia itu ada darah biru, darah merah gitu loh. Ya gitu. Ya. Karena apa? Tidaklah diragukan lagi bahwa jika ada kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sebanding, ya baik itu pada tingkat tingkat sosial, kemudian lagi ya keadaan, kedudukan, kekayaan, keturunan dan sebagainya, itu merupakan satu faktor dalam hubungan sosial, dalam hubungan keluarga yang menjadikan ya kebahagiaan, kesejahteraan baik suami istri. Dan juga ini dalam Kristen ini menjamin keselamatan perempuan dalam melangarungi kehidupan keluarga dari kegagalan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Memang sebenarnya tidak ada gitu loh hal-hal yang menjadikan syarat bahwa kufu itu menjadi satu yang harus diadakan dalam pernikahan. Nanti kita bisa lihat lagi bagaimana turunannya ini. Sebagaimana hukumnya kufu ini bagaimana gitu kan? Karena ada ya kalaupun memang sekarang sudah sudah modern seperti ini gitu kan, tapi ya kita juga ada aja gitu, keluarga gitu kan, dia keturunan siapa gitu, bagaimana. Nah ini Islam sudah membahas gitu supaya dalam kehidupan manusia itu pasti ada gitu loh. Mungkin dilihat dari tingkat pendidikan atau juga pekerjaan dan sebagainya gitu. Mana kita akan dibahas di sini. Nah, Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu itu gitu loh. Dia berkata semua orang Islam itu siapa saja itu asal dia bukan sebagai penzina gitu kan, maka berhak nikah dengan wanita muslimah yang lainnya, asal tidak tergolong pada melihat pada perempuan-perempuan yang laki-laki melihat perempuan, asal jangan mereka perempuan yang lacur gitu kan gitu. Dan semua orang Islam juga adalah bersaudara. Nah, kendati pun ia itu ya seorang umpamanya orang yang berkulit hitam, tidak dikenal siapapun di Islam itu. Nah, maka dia pun tidak diharamkan untuk menikah dengan anak khalifah, disebutkan ini kan, anak khalifah dari keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu berarti keluarga Rasulullah gitu. Nanti kita diterapkan bagaimana kasusnya gitu ya. Walau seorang muslim yang sangat fasik itu, walaupun seorang muslim yang fasik itu yang berbuat dosa gitu ya, asalkan dia bukan penzina gitu kan. Ada orang mungkin fasik itu namanya gini, ya orang itu mungkin suka mencuri juga, suka minum-minuman apa gitu, asal dia bukan penzina gitu. Maka wanita Islam yang itu boleh gitu kan, asal mereka itu yang penting bukan penzina gitu. Hal ini Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang Islam itu bersaudara.
Nah, kemudian faqihu ma tabalakum nisa. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan wa illa lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain daripada itu. Seperti di sini pernah kasus Rasulullah telah menikahkan Zainab dengan Zaid, yaitu Zaid ini adalah bekas budak beliau gitu. Dengan mengawinkan Miqdad dengan Zuba'ah bintu Zubair bin Abdul Muthalib gitu loh, masih turunan Bani Hashim gitu. Nah, kami berpendapat tentang laki-laki dan perempuan fasik bagaimana bagi dari golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami, mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Nah, berpendapat itu dari bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang fasik pula. Nah, pendapat ini seorang pun tidak ada yang memukanya. Jadi makanya orang fasik laki-laki harus dengan yang fasik. Hal ini tidak ada. Kecuali dalam hal ini tidak boleh yang penzina itu. Nah, maka di sini ukuran kufu itu sampai mana? Sebagai ulama berpendapat bahwa soal kufu perlu diperhatikan. Tetapi yang menjadi ukuran adalah harus bukan pada tingkatan lain, tapi apa? Ini ya harus orang yang memiliki akhlak itu. Jadi ukurannya itu ya mungkin ini bapak-bapak ibu-ibu yang punya ya sudah anak-anak yang mau nikahkan itu, karena dia bukan pada yang lain, lihatnya itu ukuran pada orang itu calonnya itu punya akhlak atau tidak gitu, adab gitu loh. Kalau dalam bahasa sekarang lagi rame itu calon presiden itu etik gitu loh, etika gitu, perlu gitu, punya etika itu perlu gitu loh. Ini didasarkan dalam ketentuan agama itu yang pertama itu punya etika dulu gitu loh. Jadi bukan dengan ukuran keturunan gitu kan, keturunan siapa gitu, bukan gitu. Oh, tadi keturunan apa, darah biru atau darah merah, bukan gitu kan, bukan pekerjaan gitu loh, bukan pekerjaan. Ya memang kalaupun ini juga ada kerja atau belum, tapi bukan menjadi ukuran. Atau anak orang kaya atau bukan pada kekayaan dan sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang soleh, memiliki moral etika gitu, sopan santun, walaupun keturunannya rendah, maka dia berhak mendapatkan seorang wanita yang mungkin dari derajatnya itu tinggi. Laki-laki yang punya kebesaran apapun berhak nikah dengan wanita yang punya kebesaran dan kemasyhuran. Ataupun laki-laki fakir, miskin dan sebagainya berhak menikahi wanita yang mungkin dari keluarga yang memiliki kekayaan kaya raya, dengan syarat bahwa laki-lakinya itu apa? Harus muslim, soleh, kemudian sopan santun, memiliki etika dan moral, menjauhkan dirinya dari perilaku yang mengalukan, minta-minta gitu kan, nggak boleh gitu kan. Nah, kalau sudah demikian gitu kan, ya tadi kategorinya orang muslim, soleh, punya etika, moral, kemudian menjauhkan dari perilaku tadi dan sebagainya, maka di sini seorang wali dari perempuan itu tidak boleh menghalangi atau menuntut pembatalan. Jika laki-laki yang tak sama derajatnya dan itu dapat nikah dengan perempuan tadi dan walinya yang mengakadkan serta pihak perempuannya rela, tetapi kalau lakinya bukan dari golongan yang orang yang berbudi luhur atau mereka yang tidak jujur dalam hidupnya, punya etika, maka disebutkan dia tidak kufu bagi perempuan. Kalau sekarang sebaliknya gitu, sebaliknya kalaupun ada orang kaya kemudian ya orang-orang itu berbuat fasik kemudian tidak punya modal maka disebutkan di sini itu tidak kufu bagi seorang muslimah. Bahkan di sini disebutkan bagi perempuan seorang gadis yang solehah gitu kan, kemudian oleh orang tuanya dipaksa dengan laki-laki yang fasik gitu untuk dinikahkan. Ada yang fasik itu berapa? Berarti apa? Ya
Ya tadi itu, tidak memiliki etika, moral dan sebagainya itu kan. Walaupun dipaksa oleh orang yang bapaknya itu yang memiliki otoritas sebagai wali, maka disebut ia berhak untuk menuntut pernikahannya itu dibatalkan. Karena banyak itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang karena tadi tidak dilihat daripada sisi agamanya gitu ya, kemudian karena tadi kekayaan, pekerjaan, tapi kemudian ya itu laki-lakinya itu fasik itu, maka itu seorang perempuan itu berhak untuk berhak untuk membatalkan pernikahannya, menuntut gitu. Memang di sini dilakukan dalam satu kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan dalam madhab Imam Maliki tidak ada perbedaan pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh walinya bapaknya dengan laki-laki peminum khamr atau laki-laki fasik, maka ia berhak untuk menolak pernikahannya. Hakim hendaknya memperhatikan hal itu supaya dia membatalkannya. Begitu pula jika ayahnya mengawinkan gadis dengan laki-laki yang berpenghasilan dari suatu perbuatan yang haram dengan laki-laki yang suka mengancam. Hati-hati nih, karena bisa jadi orang itu yang karena di tengah-tengah masyarakat ternyata hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri yang ucapan itu menganggap sesuatu, nanti kita bahas juga itu, sesuatu yang biasa-biasa aja padahal menjadi hukum gitu. Itu apa? Tentang perceraian gitu. Maka disebutkan ini, digolongkan kalau ada menikahkan dengan laki-laki yang kemudian suka mengancam tentang cerai-cerai itu boleh gitu. Itu sebelum ini juga boleh dibatalkan gitu. Maka perempuan berhak untuk membatalkan pembatalan pernikahannya. Hal ini berdasarkan firman Allah ya kaitannya dengan atqakum ini. Itu Bismillahirrahmanirrahim ya, surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Garis besarnya itu yang takwa gitu loh. Nah, ayat ini mengakui bahwa kejadian ini nilai kemanusiaan siapa saja boleh gitu. Tapi kemudian pada nilai garis besar ketakwaan kecuali orang bertakwa. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, sebutkan jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan menjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, qalu ya Rasulullah, bagaimana kalau ia itu tidak memiliki jadi akhlak dan sebagainya gitu. Maka jawabnya, jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlaknya dan agamanya kau sukai, hendaklah kawinkanlah dia. Dalam hal ini maka Rasulullah itu menunjukkannya kepada para wali agar mereka menikahkan anak-anaknya itu dikawinkan dengan laki-laki yang pinangannya yang mereka beragama dan mereka akhlaknya baik, amanah, dan mereka yang jujur. Nah, jika mereka kemudian tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi malah memiliki laki-laki yang tinggi, mungkin tinggi dari keturunannya, berkedudukan, kebesaran harta, berarti akan mengakibatkan di sini fitnah dan kerusakan dan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut. Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi ukuran kufu. Yang pertama yaitu biasa yang terjadi masyarakat adalah keturunan. Orang Arab adalah kufu antara satu dengan yang lainnya. Begitupun masyarakat yang lain. Karena ini seperti bagaimana Rasulullah menyampaikan pidatonya ketika beliau di wukuf Arafah, haji wada.
Kata Rasulullah itu la fadla bi wala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan orang ajam. Begitupun sebaliknya. Tuh, jadi sama gitu loh. Memang di kita di Indonesia juga terjadi ya, mungkin bapak-bapak, ibu pernah gitu kaitan mungkin orang ajam kita ini dengan keturunan ya tanda petik syarif syarifah gitu Nabi. Ini ada kasusnya itu saudara gitu yang pernah juga di sini, yang pernah ngisi di sini polisi itu. Kebetulan istrinya itu syarifah. Kalau syarifah itu berarti turunan Nabi. Turunan Nabi. Ketika itu rame. Dari keluarga perempuan tidak boleh rame. Kebetulan polisi padahal dia juga ini. Tapi kemudian diskusi panjang. Ya udah kalau gitu tanyain aja kepada keluarganya. Keluarga syarifahnya gitu. Tanyain aja gitu kan. Ada tidak syarat pernikahan itu harus syarifah. Oh. Ya syarat rukunnya, rukun nikah itu ada syarifah. Nah, rukun nikah kan mempelai laki dan perempuan, kemudian wali, saksi, ijab kabul dan mahar. Ada enggak? Enggak ada. Ya sudah sampaikan di sana. Akhirnya disampaikan begitu, selesai gitu kan. Tapi kemudian dari kakaknya ngomong, nanti saya akan mengerahkan keluarga, pokoknya akan membatalkan pernikahan. Padahal dia juga kan sebenarnya ngomong dia pura-pura aja gitu, karena dia polisi. Ya udah kalau gitu saya juga akan mengerahkan pasukan berapa peleton yang dibutuhkan. Padahal bercanda aja dia katanya. Tapi akhirnya itu ngeliat itu, akhirnya terjadi. Ya sampai sekarang sudah punya mantu gitu dan nikah lagi. Walaupun memang saya juga tahu sedikit ini nggak apa-apa, walaupun ini nggak ada yang ya supaya terjadi gitu, terjadi di masyarakat itu. Yang ibunya lagi tuh kan suaminya kan bukan syarif gitu, tapi ibunya mau lagi pengen balik lagi gitu kan. Anaknya pengen mendapatkan suami yang syarif, tapi kan anaknya kan ya punya kenalan sendiri gitu. Ya akhirnya sudah nikah sekarang, dia sudah punya mantu gitu. Nah itu, jadi terjadi gitu persoalan masalah keturunan. Kemudian ini banyak riwayat-riwayat. Waktunya sudah mau habis. Yang kedua, merdeka. Ya, ini sekarang sudah nggak ada ya. Tapi orang budak laki-laki itu kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu. Jadi kalaupun sudah merdeka itu tidak kufu dengan perempuan mereka yang dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan neneknya tak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dinikahin dengan laki-laki budak dianggap merdeka. Setelah itu di hukum sosial aja gitu kan. Kemudian ketiga, beragama Islam. Ya, orang Islam kufu dengan sama-sama Muslim, tidak berlaku bagi orang Arab di siapapun, sama-sama Muslim kufu gitu. Kemudian pekerjaan, seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaan terhormat tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya mungkin pekerjaan rendah kasar dan sebagainya. Dalam ketentuan ini boleh aja, hukumnya boleh. Cuma Islam mengingat jangan sampai itu ada orang yang pekerjaannya itu baik dan sebagainya, kemudian dengan pasangannya kurang, itu nanti khawatir terjadi tadi problem dalam keluarga gitu kan. Nah, kemudian lagi di sini kekayaan. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikannya ukuran kufu, tapi ada juga mereka bukan gitu kan. Tapi yang jelas kalau beda keyakinan nggak boleh, kalaupun salah satunya nggak tidak di sini sebutkan tidak gitu kan. Nah, kemudian lagi ya mungkin perlu diperhatikan pendidikan yang kalau sini walaupun tidak disebutkan, ya pendidikan itu sangat menentukan juga. Orang yang pendidikan tinggi dengan pasangannya yang rendah ya nggak pas juga gitu kan, nanti dalam pola pikir, dalam pola komunikasi dan sebagainya gitu kan. Nah itu harus ada gitu suku putih yang sama gitu kan. Kemudian yang keenamnya terakhir adalah ya tidak cacat gitu ya. Kalaupun memang ada yang mungkin dalam sesuatu yang sudah jodoh dan sempat terjadi, tapi ya kalau memang ada ya itu ketentuannya supaya sama-sama di antara pengantin laki dan perempuan itu yang masing-masing memiliki kesamaan gitu. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Ibnu Nasr bin Malik bahwa salah satu syarat kufu ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki punya cacat jasmani yang menyolok, ia tidak kufu dengan perempuan yang sehat dan normal. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Kalaupun memang terjadi, yaitu suatu hal yang mungkin ada nilai yang lain gitu ya.
Ya kalau di sini juga agak banyak perdebatan antara pendapat Imam Syafi'i, kemudian lagi Hanafi, Hambali dan sebagainya. Nah, memang yang menjadi ukuran siapa yang mengukufu itu? Yang mengukuran itu adalah ada hak pada laki-laki. Laki-laki ini yang dikenai persyaratan itu hendaknya ia kufu setara dengan perempuannya dan bukan sebaliknya. Jadi yang laki-laki dulu gitu ya. Ini beberapa hal alasannya dan sebagainya. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu yang disampaikan. Barangkali ada hal-hal yang diskusikan, kita punya waktu ya sekitar 5 menit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wakil dan sepupu ini disampaikan ini pada jemaah dari bertanya. Silakan Pak Jenderal. Ini enggak ada. Ada nggak? Bisa panjang gitu. Iya, panjang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan banyak dan selamat kita berbagai sehat. Amin. Yang kedua Ustaz, ini sebenarnya request Ustaz bukan pertanyaan permintaan. Alhamdulillah kalau dipenuhi. Kalau dari penjelasan Ustaz itu menurut kami itu bisa tidak Ustaz nanti kalau merepotkan bisa di tampilkan berupa PPT Ustaz, presentasi yang diterangkan Ustaz tadi wali supaya kita mudah visualisasinya lebih mudah mengembangkan. Terus Ustaz nanti bantu menjelaskan sesuai teori. Kalau ini tidak merepotkan saja. Yang kedua, ini permasalahan sepupu tadi Ustaz, masalah perbedaan agama. Ini bisa real ya di lapangan di warga kami. Saya kan baru pindah gitu ya. Nggak tahu ada warga itu rupanya selama ini dia beda agama. Saya lihat sudah kita lihat anak itu bapaknya Islam, istrinya Katolik, dan anak-anak itu tercatat Katolik semua. Satu aja yang laki-laki itu memang di situ Katolik tapi rajin sholat. Saya tidak tahu. Ya, tapi rupanya di data itu tercatat Katolik. Nah, pertanyaannya gini, sikap kita sebagai tadinya kan nggak tahu nih kan, sekarang mereka kok bisa sekarang sudah satu rumah satu punya anak. Apakah pertanyaannya apakah pernikahan ini halal ya? Karena ada case katanya Rasulullah itu menikahi orang yang beda agama. Terus kalau dipandang sebagai perspektif hukum kompilasi Islam, apakah memang ada membolehkan pernikahan beda agama? Setahu saya memang masih ada pertentangan untuk perkembangan saat ini dengan hukumnya Ustaz. Terus kita gimana? Apakah harus mengingatkan dia? Nah, posisi kita kan sebagai pemimpin sampai di situ ya. Apakah dibiarkan begitu saja atau minta alim ulama datang ke situ untuk mengingatkan dia? Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Channel. Yang pertama usulnya bagus juga sebenarnya gitu kan. Coba kan kesempatan waktunya gitu ya. Kadang-kadang dulu mungkin bagi yang jamaah yang lama itu ada Pak Yono nggak di sini? Pak Yono, kita ini sebenarnya membahas tentang fikih ini yang ketiganya ini. Fikih sunnah ini putaran yang ketiga. Ya di sini masih ini karena dari tahun 2004 ya yang pertama masjid. Kebetulan dulu itu nggak apa-apa ini Ustaz Lukman ini ya dulu itu tiap minggu itu kajian yang belum ada itu kebetulan saya gitu loh, dan tiap minggu itu masih saya terus gitu kan. Tapi aneh juga ketika dulu itu masih tiap minggu itu saya kok masih bisa ngetik gitu loh.
Mungkin Pak Yono katanya masih punya itu, apa namanya itu, dokumennya gitu loh. Jadi dulu masih ada gitu, apalagi mungkin bisa ditayangin, tapi nggak tahu malah data saya nggak tahu kemana gitu. Tapi Pak Yono kopiannya masih ada gitu loh. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih kalau memang ada kesempatan waktunya ya itu lebih enak gitu. Sebenarnya kalau pakai tayangan kita juga nggak terlalu repot gitu. Iya, karena biasanya kan karena saya ngurus penceramah yang pakai apa? Yang pakai laptop apa itu ya lebih luas dia gitu kan. Cuma yang di sini kan kalau kita tetap biasanya kan tidak merepotkan tim. Kalau di sini kan kalau mau gitu bahasanya kan terlalu gitu, menyiapkan segala-galanya dan sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa sih dipertimbangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya pengen tanya dulu Pak. Saya yakin gitu loh, ketika pernikahan seorang beda agama gitu kan, dalam hukum Indonesia pun tidak boleh gitu kan. Kalaupun kombinasi hukum Islam nggak boleh gitu kan. Mungkin kita bisa bertanya kepada yang bersangkutan gitu kan, pernikahan di mana? Pasti itu bisa jadi pernikahannya mereka tidak nikah secara hukum Indonesia. Hukum Indonesia itu ya kalaupun memang kita beragama Islam di KUA sebenarnya sama aja. Kalau KUA-nya itu karena mayoritas di kita itu ya di Jakarta mau di mana pun di Indonesia ini KUA Islam. Tapi kalau KUA-nya di Bali pasti KUA-nya Hindu gitu loh. Karena urusan agama tapi Hindu gitu kan. Kemudian di Manado pasti KUA-nya orang Kristen gitu loh. Atau mungkin di ya tempat-tempat tertentu pasti seperti itu gitu loh. Yang jelas di Indonesia itu tidak ada yang namanya itu beda agama. Yang ada itu kalau mereka beda agama pasti hanya mencatatkan diri di catatan sipil gitu loh. Nah, si A dengan si B saya beragama Islam, ini beragama Kristen, saya mencatatkan diri hidup bersama, udah begitu. Nah, persoalannya apa nanti kan kalau kita begitu kan sebenarnya ketentuan agama masing-masing agama itu tidak ada yang mereka menjadikan kebolehan mereka nikah itu beda agama. Masing-masing sama gitu, Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu kan. Karena berdampak masing-masing ya baik itu terkait perwalian, baik itu terkait dengan masalah warisan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ya itu sebenarnya otoritas itu bukan kita ya. Maksudnya otoritasnya bukan kita sebagai warga, tapi yang berhak gitu kan. Kalau ini ya pertama mungkin RT pada tingkat tertentu, RT, RW gitu, kelurahan gitu. PRT. Waduh, repot juga. Ya, mungkin harus tahu juga tuh tentang awal-awalnya gitu kan. Awal-awalnya kalaupun terjadi, kan pernah kejadian itu kan bahwa ada pernikahan dibolehkan antar beda agama, mungkin bukan ya orang Islam dengan Nasrani katanya dia mah di Bali gitu ya. Ternyata itu kan bukan pendeta yang benar, tapi pendeta yang abal-abal gitu kan, yang dibayar sebagainya. Yang jelas itu tidak boleh gitu ya. Jadi ya memang saya juga sering ketemu dengan bagaimana bapaknya dulu ada yang Islam, tapi dulu gitu kan, tapi mereka salah satunya itu saya kan tanya ada yang saya sering menangani orang yang mu'alaf gitu kan. Dari mu'alaf itu namanya biasa saya tanya dulu, kok namanya nama Islam? Oh iya Pak, dulu nama bapak saya dulu Islam tapi masuk Kristen gitu, atau berbaliknya begitu gitu loh. Jadi yang jelas mungkin itu sangat sensitif, tapi ya mungkin pertanyaannya agak sedikit bersifat pribadi gitu, jangan sampai kemudian menyinggung dan sebagainya. Tapi kalau bisa, paling kalau bapaknya itu yang Muslim, ya sampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan agama. Ya, terima kasih. Mungkin udah Pak. Sekarang saya harus ke sana. Ya. Terima kasih ya saudara, karena waktu kita sudah masuk cukup, dan kalau saya juga ada selanjutnya. Mari kita tutup saja kajian ini dengan ucap Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masalah perkawinan. Ya, walaupun hukum negara sama hukum Islam ya repot. Iya. Kadang-kadang kan kajian cuma sebetulnya kayak tentang kufur, tapi bahasanya luas gitu loh. Iya. Enggak selesai sampai jam 7. Iya, sama-sama. Jalan. Terima kasih pencerahannya. Prakteknya belum. Ini nih. Jangan sampai nanti ke bawah menteng lagi.